Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Retela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan honorer, atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya beritahukan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan program pemerintah setelah pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 3 Oktober beberapa hari yang lalu. Di sini disampaikan bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru beri kemudahan honorer jadi PNS. Ini syarat dan ketentuan yang diungkap oleh DPR RI. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini, mari kita simak bersama kira-kira apa yang seharusnya kita dapatkan dari informasi ini. Mari kita simak bersama dan jangan lupa sebelum masuk pada informasinya, tekan tombol subscribe, share, dan komen, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara resmi telah ditetapkan sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada awal Oktober 2023. Tepatnya tanggal 3 Oktober 2023, ketuk palu resminya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dengan disahkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke-7, anggota Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sodik Mujahid, berharap untuk segera mempercepat pengangkatan honorer guru yang terdaftar saat ini. Meski demikian, yang menjadi sorotan usai disahkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yaitu kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, keuangan daerah menjadi kunci agar pemerintah pusat dapat memperhatikan kondisi keuangan masing-masing sebelum pengangkatan honorer dilakukan. Dengan adanya Undang-Undang Keseimbangan Pemerintah Daerah dan Pusat, mempercepat pengangkatan guru honorer tinggal menunggu dana yang segera dicairkan. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya bukan hanya guru honorer ya. Demikian juga dengan para honorer di tenaga kesehatan, fungsional dan teknis, serta penyuluhan dan seluruh honorer yang benar-benar mengabdi di negeri ini yang dianggap sangat penting bagi pemerintah. Jadi dengan demikian tidak ada pembedaannya, bukan hanya berlaku untuk para honorer, guru. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan relokasi anggaran pada bidang yang kurang prioritas dibandingkan dengan pengangkatan guru. Sementara itu, anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, HUGUA, menilai revisi Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN yang berhasil dari paripurna atau berhasil diparipurnakan adalah bentuk terobosan penting dalam dunia birokrasi. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini jelas memberi kepastian hukum bagi seluruh tenaga honorer, yaitu tidak akan ada pemutusan hubungan kerja secara massal untuk para pegawai, dalam hal ini pegawai honorer. Kedepannya para tenaga honorer diberikan kesempatan untuk menjadi pegawai negeri sipil dengan syarat lulus seleksi P3K di rekrutmen ASN tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Kebijakan menguntungkan ini tentu saja menjadi privilege, terutama bagi honorer yang telah lama mengabdi. Semakin lama pengabdian, semakin dipermudah juga dengan pengangkatannya. Penyelesaian tes honorer dengan mengikuti P3K tenaga khusus muncul ke permukaan lantaran penerimaan P3K bagi honorer tahun-tahun sebelumnya selalu digabung dengan pelamar umum.
Hal tersebut dirasa kurang adil lantaran sistem perengkingan dengan pelamar umum menyulitkan para tenaga honorer yang sudah berumur atau sudah berusia tinggi. Nyatanya tidak sedikit dari mereka yang telah menghabiskan karir sebagai tenaga honorer di daerah terdepan Indonesia untuk waktu yang lama. Sebagai contoh, tidak jarang sebuah sekolah di daerah terpencil yang hanya kepala sekolahnya saja yang pegawai negeri sipil, sementara lainnya hanya guru honorer saja. Tidak hanya itu, banyak pula puskesmas dan balai desa yang dipenuhi tenaga honorer, namun tenaga PNS-nya hanya hitungan jari. Jadi ini satu hal penting Bapak Ibu ya untuk kita perhatikan dan suatu hal yang wajar kalau para honorer itu diangkat menjadi pegawai negeri sipil, mengingat tenaga yang ada sekarang yang banyaknya adalah honorer sebagaimana informasi ini. Baik pegawai negeri sipil ataupun honorer yang bertugas sama-sama memberikan kontribusi pada masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru, diharapkan tidak akan ada diskriminasi dan kecemburuan sosial. Peran tenaga honorer dalam mengembangkan dan melancarkan mesin birokrasi demi tegaknya bangsa dan negara menjadi bagian penting. Peran tenaga honorer ini begitu tinggi pungkasnya. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan apa yang disampaikan bahwa dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru yang telah disahkan per 3 Oktober 2023, ini akan memberi kemudahan kepada Bapak Ibu honorer untuk mencapai karirnya, untuk mencapai impiannya menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai negeri sipil. Nah, tentunya untuk meraih impian menjadi pegawai negeri sipil, telah disampaikan juga bahwa tidak segampang membalikan telapak tangan. Yang mana terkait dengan hal ini juga adalah ada syarat-syaratnya. Di sini disampaikan ke depannya para tenaga honorer diberikan kesempatan untuk menjadi pegawai negeri sipil dengan syarat lulus seleksi P3K di rekrutmen ASN tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Nah, boleh kita ambil satu kesimpulan dari informasi ini bahwa melalui jalur P3K ini nantinya yang sudah lolos di tahun ini dan tahun berikutnya, ini kemungkinan bisa meraih impian menjadi pegawai negeri sipil. Karena pada dasarnya antara P3K dengan pegawai negeri sipil itu beda tipis ya. Hanya ada pada titik tertentu saja yang menjadi pembedanya. Dari sisi status sama-sama sebagai aparatur sipil negara, dari sisi karir sama-sama jelas, dan juga pensiunan juga telah diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru ini. Nah, tentunya kalau memang hampir sama P3K dengan PNS itu, berarti bisa saja ada kemungkinan bahwa P3K bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Kemudian seterusnya, sebagaimana rencana pemerintah melalui Menpan RB bahwa setelah Undang-Undang ASN disahkan per 3 Oktober 2023, kita akan menanti kapan terbit peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN tersebut. Demikian informasinya, semoga impian Bapak Ibu honorer untuk diangkat menjadi ASN bisa tercapai dengan mudah sebagaimana harapan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.